Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid Hajjah Nuriyah rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuk-Nya jualah. Sehingga pada kesempatan di hari ini bertepatan tanggal 2 Jumadil Ula 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua untuk dapat berhadir di tempat yang mulia ini bersama-sama melaksanakan salah satu daripada mata rantai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah, yang insyaallah disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Kemudian setelah ba'da subuh kita merajut kembali lembaran untuk dapat mengambil i'tibar dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa memperbaiki lembaran-lembaran sisa-sisa umur kita dengan meningkatkan amal-amal saleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang lalu di Masjid Istiqomah kita sudah membahas tentang sakaratul maut. Maka pada kesempatan di subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang husnul khotimah atau juga akhir kematian dengan kematian yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dalam Ali Imran ayat 185. Sehingga tidak ada seseorang yang dapat lari dari yang namanya kematian. Tidak ada seorang yang dapat menghindarkan dirinya dari kematian jikalau kematian itu tiba. Jikalau malaikat maut menghampirinya, maka jikalau kematian itu menghampiri seseorang, sesungguhnya dia tidak akan dapat menghindarinya, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun dia berada bersembunyi pada tembok yang kokoh lagi tinggi. Sehingga dalam hal ini bagaimana kita tinggal mempersiapkan amal-amal saja, supaya kita bisa mengisi lembaran terakhir daripada kehidupan tersebut dengan lembaran yang baik. Kita bisa menuliskan tinta emas di akhir daripada hayat kita untuk bisa mendapatkan atau meraih yang namanya husnul khatimah. Karena sesungguhnya innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung kepada akhirnya. Ibarat seseorang yang berlomba dalam berlari, maka finish itulah yang akan menentukan kemenangannya. Sehingga dalam hal ini kita berupaya untuk bisa meraih yang namanya husnul khotimah. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti, tidak akan pernah luput dari seseorang. Walaupun seseorang tadi berada pada tembok yang kokoh lagi tinggi. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itulah, dengan alasan apa sehingga seseorang bisa menunda-nunda amalnya
sehingga seseorang bisa larut dalam waktu-waktu yang terus berjalan, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun tidak terasa. Padahal kematian itu senantiasa mendekati dirinya. Bahkan ada percakapan antara Nabi Ayub alaihi salam dengan malaikat maut. Ketika terjadi percakapan, kata Nabi Ayub alaihi salam, "Wahai malaikat maut." Ini hanya sekedar cerita, tapi dari cerita ini kita bisa mengambil iktibar. "Wahai malaikat maut, engkau adalah saudaraku, engkau adalah sahabatku. Kalau kematian itu akan datang kepadaku, tolong berikan kabar. Tolong kirimkan utusan kepadaku untuk memberitahukan bahwasanya kematian itu sudah dekat." Kemudian akhirnya malaikat maut pun menyetujui dari apa yang diminta oleh Nabi Ayub alaihi salam. Kemudian malaikat maut berkata, "Bahkan aku akan mengirimkan kepadamu tidak hanya satu utusan, tetapi 3 utusan sekaligus." Kemudian setelah berjalannya waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, tiba-tiba datanglah malaikat maut menemui Nabi Ayub alaihi salam. Kemudian pada saat itu Nabi Ayub berkata, "Wahai malaikat maut, bukankah dulu kita pernah berjanji bahwasanya sebelum engkau datang ke sini, engkau akan memberikan utusan-utusan, mengirimkan kepadaku tanda-tanda sebelumnya?" Kemudian apa jawab malaikat maut? "Sesungguhnya aku telah memberikan utusan-utusanku kepadamu. Aku sudah menyampaikan itu kepadamu. Yang pertama," kata malaikat maut, "dulu rambutmu hitam, sekarang rambutmu berubah menjadi putih. Maka sesungguhnya itu adalah utusanku yang pertama." Sekalipun yang namanya hukum menyemir rambut itu sebenarnya hadis-hadisnya memang menyebutkan dilarang untuk menyemir rambut berwarna hitam. Kalau kita beruban dilarang menyemir rambut berwarna hitam. Tetapi dalam hal ini kita harus menganalisa hadis tersebut tidak hanya secara tekstualis, Pak. Yang dimaksudkan apa yang terjadi di masa lalu itu adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani pada saat itu. Kemudian kontekstualnya apa dulu? Sehingga dalam hal ini sebagian ulama memang memperbolehkan untuk menyemir rambut selain daripada warna hitam. Jadi mau warna apapun selain daripada warna hitam. Cuma kondisinya saat ini antara yang terjadi tentu berbeda. Kalau misalnya pian sudah tua misalnya, beruban kemudian menyemir rambut warna pirang, Pak, misalnya hendak melaksanakan sesuai dengan apa yang tersebut dalam teks hadis, maka bisa diketahukan kekanakan. Apalagi jar abah begaya warna pirang rambut. Jadi sebenarnya pemahaman tentang larangan secara hitam itu kita tidak hanya membaca secara tekstualis tentang hadis itu, Pak. Jadi silahkan saja untuk mewarnai rambut dengan warna hitam, asal tujuannya itu adalah bukan untuk mengelabui seseorang. Misalnya gara-gara hendak menikahi seorang gadis, orang tua yang sudah tua kemudian dia ingin menipu, yaitu dengan cara supaya terlihat seperti kemuda-mudaan misalnya, maka akhirnya dia menyemir rambut dengan warna hitam. Nah, tentu yang seperti itu dilarang. Tapi kalau konteksnya adalah dalam hal ini dia hanya untuk merapikan rambutnya dan tidak ada tujuan-tujuan lain kecuali hanya untuk merapikan saja, maka dengan warna hitam pun diperbolehkan. Jadi pada saat itu Nabi hanya ingin menyelisih dari apa yang terjadi dari orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Kemudian pada saat itu konteksnya adalah warna hitam itu di sana memang tidak menjadi tradisi atau juga adat. Nah,
Warna hitam di sana bukan menjadi tradisi atau juga adat. Kalau di sini mungkin yang justru tidak menjadi tradisi kita warna pirang Pak misalnya, atau mungkin warna coklat, apalagi pinam belelain jadi sidin kayak ke barat-baratan menyemir rambut pirang rambut sidin. Nah ini tentu bisa negatif akhirnya pemahaman orang lain terhadap apa yang kita pahami secara tekstual dalam hadis tersebut. Nah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kepada cerita tadi. Kata malaikat maut, sesungguhnya aku telah memberikan utusan kepadamu. Pertama adalah dulu rambutmu hitam, sekarang rambutmu sudah berubah menjadi putih. Itu sesungguhnya adalah utusanku yang pertama. Yang kedua, dulu tubuhmu kuat, sekarang tubuhmu sudah melemah. Itu sesungguhnya utusanku yang kedua. Kemudian yang ketiga, dulu tubuhmu tegar, sekarang berubah menjadi bungkuk, maka sesungguhnya itu adalah utusanku yang ketiga. Dan itulah juga yang akan datang kepada semua Bani Adam. Bahkan wah ini sudah bertambah menjadi 4 Pak. Kira-kira apa Pak? Lintuhut sudah sakitan. Nah itu berarti tanda atau juga utusan malaikat maut yang keempat bagi kita. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan lembaran-lembaran terakhir daripada amal-amal kita dengan meraih yang namanya husnul khatimah. Nah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, oleh karena itulah orang yang bisa mendapatkan lembaran yang terbaik dalam hidupnya, kematian yang terbaik atau juga husnul khatimah, itu adalah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang cerdas. Jadi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Rasul sebagaimana yang tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ya'la Shaddad bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kais, siapakah orang yang kais itu kata Rasul, atau kaisan. Kaisan itu artinya adalah orang yang cerdas. Mungkin dalam pemahaman kita yang dinamakan dengan orang yang cerdas itu adalah kalau indeks prestasi akademiknya tinggi, misalnya 3, sekian atau cum laude misalnya, itu adalah orang yang cerdas. Atau seseorang yang mampu mencapai derajat atau strata akademik, misalnya bisa mencapai S1, S2 atau bahkan juga S3. Seseorang yang dikatakan pintar kalau misalnya mendapatkan penghargaan atau juga titel penghargaan, misalnya doktor honoris causa misalnya, atau mungkin juga penghargaan lainnya mencapai derajat profesor. Kalau sekolah mungkin S1, S2, S3. Kalau profesor itu adalah penghargaan karena seseorang sudah mencapai mencapai angka sekian. Nah itu adalah pemahaman orang yang cerdas di dalam urusan-urusan dunia. Tetapi pemahaman yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan cerdas di sini adalah fid dunya wal akhirah, yaitu adalah orang yang cerdas di dunia dan juga di akhirat. Siapa itu kata Rasul? Mandana nafsahu, yaitu adalah orang yang cerdas itu kata Rasul, orang yang menyiapkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan juga dia beramal untuk menemui hari setelah kematian, yaitu adalah hari akhirat. Itulah yang dinamakan dengan orang yang cerdas, cerdas di dunia dan juga cerdas di akhirat. Dia beramal untuk mencapai hari setelah kematiannya. Dia mempersiapkan amalnya untuk menggapai itu. Nah inilah orang yang dinamakan oleh Rasul sebagai orang yang cerdas. Sebaliknya wal ajiz, siapa orang yang bodoh itu kata Rasul? Man atba'a nafsahu hawa, yaitu adalah orang yang hanya memperturutkan hawa nafsunya saja, memperturutkan dirinya dengan apa yang menjadi tujuan daripada hawa nafsunya. Kemudian watamanna 'ala Allah, dan dia hanya pintar berangan-angan terhadap Allah. Jadi berangan-angan kena kalau umurku 40 hanya buju-buju beramal. Kalau kena sudah pensiun hanya bujur beramal. Kalau misalnya kena sugih hanya berinfak atau juga bersedekah. Tetapi ternyata apabila itu semua datang kepadanya,
ternyata itu hanya tinggal angan-angan belaka. Dia tidak mengamalkan, dia tidak mengaplikasikan apa yang menjadi angan-angannya. Karena apa? Karena dia hanya pintar berangan-angan terhadap apa yang dia inginkan. Nah, inilah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul mengklasifikasikan orang yang cerdas itu adalah mereka yang mempersiapkan amalnya. Karena sesungguhnya tiada yang bisa mengantarkan kita untuk meraih yang namanya lembaran terbaik dalam akhir hidup kita atau juga husnul khatimah selain daripada amal. Amal itulah yang akan menentukan. Karena dalam sebuah riwayat juga disebutkan, man aisha ala syai mata alaih, barang siapa yang dia hidup dengan satu cara, maka Allah akan wafatkan dia dengan cara yang seperti itu, Pak. Jadi kalau orang membiasakan dengan amal-amal soleh, maka insya Allah Allah juga akan mudahkan wafatkan dia dalam melakukan amal-amal soleh. Syukur-syukur kalau misalnya ada seseorang yang meninggal dunia ketika dia dalam sholatnya, itu syukur, alhamdulillah. Tetapi di luar daripada itu pun misalnya, walaupun dia meninggal dunia di atas kasurnya, tetapi itu juga adalah merupakan bagian daripada amalnya. Sebelum dia tidur, sebelum dia naik ke atas kasur, dia menyempatkan untuk berwudu terlebih dahulu misalnya. Dia menyempatkan berwudu karena sesungguhnya wudu itu tidak ada batasannya, Pak. Jadi bukan hanya untuk sholat saja, dalam setiap keadaan kita senantiasa juga dipersilahkan untuk menjaga kesucian kita. Termasuk juga adalah ketika kita ingin tidur. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia sebelum tidurnya kemudian menyempatkan untuk berwudu, maka malaikat akan ikut bersama dengannya di dalam baju atau juga dalam selimutnya. Bahkan ketika orang itu balik ke kanan, malaikat akan mendoakan, ya Allah ampunilah akan si fulan. Ketika orang tadi dalam tidurnya balik ke kiri, maka malaikat tadi juga akan mendoakan, ya Allah ampunilah akan si fulan. Sehingga ketika orang itu meninggal dunia dalam keadaan yang baik seperti itu, maka insya Allah kematian yang seperti itu juga dikatakan sebagai kematian husnul khatimah. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tetapi sebaliknya ada orang yang membiasakan hidupnya dengan cara-cara keburukan, maka Allah juga akan wafatkan dirinya dalam keadaan yang sebagaimana dia hidup. Misalnya ada orang yang ketika meninggal dunia sudah dilantunkan, Pak, kepadanya, ditalkinkan kepadanya, diajarkan kepadanya la ilaha illallah ketika dia meninggal dunia, ketika menjelang kematiannya, tetapi ternyata yang terucap dari mulutnya cuma apa, Pak? Skakmat, skakmat. Karena selama hidupnya dia hanya menghabiskan waktunya untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Bahkan dia tinggalkan kewajibannya kepada Allah. Adzan berkumandang, belumnya lagi jasidina, alang-alang lagi, belum skakmat lagi. Nah, akhirnya apa? Maka Allah wafatkan dia sebagaimana dia cara hidupnya. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa lari daripada kematian. Tetapi yakin dengan kematian itu, maka tentunya kita harus mempersiapkan amal-amal soleh supaya kita bisa meraih yang namanya husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangankan kita manusia biasa, para rasul saja, para nabi saja juga tidak lepas daripada kematian. Walaupun memang Allah memberikan walaupun memang Allah memberikan keistimewaan kepada para nabi dan juga para rasul, Pak. Kalau mereka ingin dipanjangkan umur, maka Allah akan panjangkan. Tetapi kematian itu juga akan menghampiri mereka. Pernah suatu ketika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ursila malakal maut ila Musa alaihi salam. Pernah malaikat maut itu diutus oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Pada saat Nabi Musa itu pada saat malaikat maut itu mendatangi Nabi Musa alaihi salam, maka pada saat itu apa? Saqahu fa faqa ainahu.
Nabi Musa langsung menampar, Pak, menampar malaikat maut sampai copot kedua mata malaikat maut. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh oleh Abu Hurairah. Jadi sampai copot saking kerasnya tamparan dari Nabi Musa alaihi salam kepada malaikat maut pada saat itu. Wani benar Nabi Musa bae menampar, amun kita menggutil kan wani Pak. Kemudian faraja ila rabbih, lalu akhirnya malaikat maut pun kembali kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Faqala arsaltani ila abdin la yuridul maut, ya Allah, engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang dia tidak menginginkan akan kematian. Kemudian faraddallahu ilaihi ainahu, kemudian Allah pun mengembalikan mata daripada malaikat maut, disempurnakan kembali. Wa qala, kemudian Allah berfirman, irji' ilaihi, kembalilah engkau, temui dia, temui Nabi Musa alaihi salam. Faqul lahu, katakan kepadanya, yada'u yadahu ala matni thaurin falahu bima atat yaduhu bikulli sya'ratin sana. Bilang kepadanya berapa lama gerang umur yang dia inginkan, aku akan panjangkan baginya. Berapa lama umur yang dia inginkan, tempelkan tangannya, telapak tangannya pada bulu. Yang berapa banyak bulu itu dia sentuh, maka aku akan panjangkan umurnya seukuran itu. Jadi kalau misalnya yang disentuh Nabi Musa itu ada 300 bulu, maka Allah akan panjangkan 300 tahun, Pak, luar biasa. Kalau misalnya yang disentuh itu 500 bulu, maka Allah akan panjangkan umur Nabi Musa 500 tahun. Kemudian setelah mendengar penjelasan daripada malaikat maut bahwasanya Allah akan panjangkan umurnya sebanyak apa yang dipegangnya, qala, kemudian Nabi Musa pun berkata, ay rabbah thumma mah, wahai Rabb, setelah itu apalagi? Imbah itu Bang, kalau dipanjangkan umur itu apalagi? Kemudian Allah berfirman, tsummal maut, kemudian engkau akan mati juga. Akhirnya Nabi Musa tidak jadi, Pak, minta panjangkan umur, karena sesungguhnya yang menentukan baik buruknya seseorang itu bukan panjang pendeknya umur, tetapi kematian atau akhir kematian yang baik itulah yang menjadi suatu perkara yang menandakan baik buruknya seseorang. Nah, Bapak Ibu wal hadirat rahimakumullah, jadi umur kita dipanjangkan, alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki, menambah amal-amal saleh. Umur seseorang pendek pun itu juga bukan pertanda atau alamat tidak baik. Sesungguhnya tergantung kepada amal seseorang. Bahkan ada seorang pemuda bernama Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini meninggal dunia dalam usia yang belia, Pak. Tidak terlalu tua. Kisaran umur sekitar 30 tahun beliau meninggal dunia. Pada saat itu sebelum dia masuk Islam, dia adalah orang yang paling membenci Rasul. Tetapi Allah bukakan hidayah untuknya. Dia adalah terkenal sebagai penunggang kuda yang hebat, sehingga dia diangkat dalam kaumnya itu menjadi pemuka suku. Kemudian pada saat dia masuk Islam, pulanglah dia ke kaumnya. Man ana, kata Sa'ad bin Mu'az, engkau adalah pemimpin kami. Apa yang engkau katakan maka kami akan ikuti. Baik, kata Sa'ad bin Mu'az, mulai saat ini tidak ada seorang pun yang boleh berbicara kepadaku kecuali dia telah mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad. Akhirnya apa, Pak? Semua kaumnya, baik itu laki-laki, perempuan, anak kecil sampai dewasa, orang tua, semuanya akhirnya masuk Islam, Pak. Luar biasa. Hanya gara-gara masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'az. Akhirnya dia pun ikut dalam peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai pada satu peperangan yang pada saat itu dia mengalami luka yang begitu banyaknya, sampai-sampai khawatirnya Rasul kepadanya. Rasul pun mendirikan kemah dekat dengan Sa'ad bin Mu'az. Pada saat di detik-detik kematian Sa'ad bin Mu'az, Rasul menemani kematiannya. Pada saat dia meninggal dunia, apa kata Rasul? Arasy Allah bergoyang, bergoncang dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'az. Luar biasa. Padahal dia meninggal dunia dalam usia muda, dalam usia yang belia, sehingga di sini menandakan bahwasanya tidak tergantung panjang pendeknya umur seseorang, tetapi tergantung bagaimana seseorang menutup lembaran terbaik
akhir hidupnya dengan husnul khotimah. Nah, inilah yang mesti harus kita gapai bersama-sama. Dengan cara apa? Yaitu tetap continue, dawam di dalam melakukan amal-amal kebajikan. Insya Allah seseorang yang membiasakan dengan satu cara, misalnya orang itu rutin salat berjamaah, mudah-mudahan Allah wafatkan dia dalam keadaan amal solehnya. Seseorang rutin salat malam, maka mudah-mudahan Allah akan wafatkan dia. Siapa tahu setelah dia mengerjakan salat malam kemudian tidur sebentar menjelang subuh, Allah wafatkan dia dalam keadaan yang demikian. Seseorang rutin misalnya zikir kepada Allah, Pak, pada saat dalam tenang tidurnya. Jadi tidak mesti orang hanya dalam ketika sholat saja lalu dia diwafatkan oleh Allah misalnya, ini tanda husnul khatimah, tidak juga, Pak. Bisa jadi dalam keadaan tidur seseorang yang sebelum tidurnya dia berwudu, sebelum tidurnya dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan tadi dia memang dawam rutin melakukan amal-amal saleh, maka insya Allah Allah akan wafatkan dia dalam keadaan kebaikan. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, memang ada beberapa tanda-tanda kematian seseorang dalam keadaan husnul khotimah. Misalnya adalah seseorang yang meninggal dunia pada saat di hari Jumat atau juga siang Jumat atau malam Jumat, itu termasuk dalam kategori husnul khotimah. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, mamin muslim, tidak ada seorang muslim yamutu yaumal jum'ah, yang dia meninggal dunia adalah di hari Jumat, au lailatal Jumat, atau di malam Jumat, illa waqahullah fitnatal kubur, kecuali Allah akan jaga dia daripada fitnah kubur. Itu tanda husnul khotimah yang pertama. Yang kedua adalah seseorang menjelang kematiannya, dia sempat untuk mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang terbaik, yaitu adalah la ilaha illallah. Jaminan Rasul apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka niscaya dia masuk surga, Pak. Maka itu ketika orang menjelang kematian itu yang kita tuntunkan karena kalimat-kalimat lain, Pak, kecuali hanya kalimat la ilaha illallah. Jangan pian bikin gaduh di dalam ruangan, jangan pian bikin macam-macam, kecuali hanya tuntunan kalimat la ilaha illallah yang pian perdengarkan. Kalau orang itu sudah mengucapkan, Pak, maka kan usah diulang-ulang lagi, Pak. Cukup mudah-mudahan itu menjadi kalimat terakhir yang terucap dari mulutnya. Sekalipun kada bersuara, misalnya kada sempat bersuara, tidak mengeluarkan yang namanya ucapan, tetapi mulutnya bergerak saja, maka mudah-mudahan itu akan menjadi penutup lembaran terakhir dalam hidupnya, yaitu dengan penutup kalimat la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya apalagi yang menjadi tanda husnul khotimah atau mengakhiri kehidupan seseorang dengan akhir yang baik, yaitu adalah ada tanda di dahinya itu keringat, Pak. Jadi kalau ada orang meninggal dunia di dahinya atau keningnya itu ada keringat, maka itu salah satu tanda kematian husnul khotimah. Dalam sebuah riwayat hadis Buraidah bin Al-Khasib radhiyallahu an. Jadi Buraidah ini nama sahabat laki-laki, malah bukan perempuan. Amun di wadah kita pokoknya ada itu binian. Amun di Arab kada mesti, Pak. Ketika ia berada di Khurasan untuk menjenguk saudara laki-lakinya yang sakit, lalu ia mendapatkan saudara laki-lakinya sudah meninggal dunia, dan dia melihat ada keringat di dahi saudaranya itu. Kemudian dia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Jika seorang mukmin itu meninggal dunia dalam keadaan kening yang berkeringat, maka itu pertanda husnul khatimah. Nah, cuma bukan dipapai malah istilah baju dipapayakan sidin misalnya, lalu seolah-olah ada keringat di dahi, bukan seperti itu. Ini betul-betul tanpa dibuat-buat. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah seseorang yang meninggal dunia di jalan Allah. Nah, di jalan Allah. Bahkan yang namanya orang mati syahid atau syuhada itu bukan hanya berperang di jalan Allah, Pak. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah di hadapan para sahabat
Kata Rasul apa? Siapakah yang kalian semua anggap orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan syuhada? Para sahabat menjawab, yaitu adalah orang yang berjuang meninggal dunia di jalan Allah, wahai Rasul. Lalu Rasul berkata, kalau begitu, kalau anggapan atau definisi syuhada itu hanya orang yang meninggal dunia di jalan Allah, maka sedikit sekali di antara umatku yang bisa mendapatkan atau meraih syuhada itu, kata Rasul. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya mereka yang meninggal dunia terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid. Seseorang yang meninggal dunia bertugas di jalan Allah, maka ia juga syahid. Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan mati penyakit sampar. Sampar itu bahasanya mungkin kulit atau juga ini wabah penyakit. Nah, terjadi wabah sebagaimana Covid misalnya, maka dia meninggal dunia, sesungguhnya dia mati dalam keadaan syahid. Seseorang yang meninggal dunia karena penyakit di perutnya, misalnya karena penyakit di perut, termasuk juga penyakit kanker yang ada di perutnya, Pak, maka itu juga dianggap sebagai kematian syahid. Kemudian seseorang yang meninggal dunia tenggelam, maka itu juga dianggap sebagai kematian syahid, Pak. Tapi bukan orang yang dikejar warga lalu larinya ke sungai gara-gara nyolong ayam misalnya, itu bukan. Ini meninggal dunia dalam keadaan tenggelam yang biasa, normal. Maka sesungguhnya dia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang lain disebutkan bahwasanya seseorang yang meninggal dunia yang di dalam perutnya ada penyakit, maka itu juga dianggap sebagai kematian syahid. Seseorang yang meninggal dunia karena terbakar, terbakar atau juga tertimpa reruntuhan, sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Cianjur misalnya, yang mereka sebagian ada yang meninggal dunia karena reruntuhan akibat gempa, maka insya Allah mereka juga dianggap sebagai kematian syahid. Syuhada itu ada 5 macam. Pertama adalah karena penyakit sampar, yang kedua adalah karena penyakit yang ada di perutnya, kemudian yang ketiga adalah karena seseorang yang tenggelam, keempat adalah seseorang yang tertimpa reruntuhan, kata Rasul, dan yang kelima adalah orang yang gugur di jalan Allah. Mereka semuanya adalah seseorang yang mati syahid. Kemudian selanjutnya adalah seseorang yang meninggal dunia atau seorang ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk Abdullah bin Rawahah. Beliau berkata, mengapa tidak bergeser dari kasurnya? Lalu beliau bertanya, apa kamu tahu siapa saja yang syuhada dari umatku? Mereka menjawab, terbunuhnya seseorang di jalan Allah. Rasul berkata, sesungguhnya syuhada di kalangan umatku kalau begitu sedikit sekali. Maka terbunuhnya seseorang di jalan Allah, kemudian seseorang yang kena penyakit sampar tadi, mengulangi hadis yang sebelumnya, kemudian seorang wanita yang terbunuh karena melahirkan anaknya, maka mereka juga dikatakan sebagai syuhada. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, jadi anaknya akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Jadi anaknya itu akan menarik ibunya menuju surga. Atau misalnya ibunya meninggal dunia, anaknya justru selamat, maka insya Allah juga ibunya akan ditempatkan sebagai orang yang mendapatkan syuhada. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian siapa lagi? Yaitu adalah orang yang mati terbakar. Kemudian orang yang mengalami penyakit kanker pada lambungnya. Ini juga didasarkan kepada hadis Nabi SAW. Syuhada itu ada 7 macam selain orang yang terbunuh di jalan Allah. Mengulang daripada hadis yang pertama, ini riwayat yang lain malah ternyata menyebutkan juga penyakit sampar, kemudian orang yang tenggelam, kemudian selanjutnya adalah perempuan yang meninggal dunia ketika dia melahirkan anaknya. Kemudian selanjutnya siapa lagi yang meninggal dunia? Yaitu adalah orang yang meninggal dunia karena penyakit TBC, Pak. TBC itu juga dikatakan sebagai syuhada. Tapi bukan tahayul bid'ah hurafat, malah ini bukan. TBC itu tuberkulosis, apa bahasa kitanya penyakit paru-paru. Nah, paru-paru. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang seperti itu, maka sesungguhnya itu juga dinilai sebagai kematian syahid.
Terbunuh di jalan Allah syahid. Perempuan yang mati karena melahirkan itu syahid. Mati karena terbakar itu juga syahid. Mati karena tenggelam itu juga syahid. Mati karena penyakit TBC itu juga syahid. Dan mati karena penyakit yang ada di perutnya sesungguhnya itu juga adalah syahid. Nah, kemudian selanjutnya adalah seseorang yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya dari perampokan, Pak. Nah, itu juga dianggap sebagai kematian syahid, Pak. Jadi seseorang misalnya mempertahankan hartanya di perampok, kemudian ternyata dia terbunuh. Terbunuhnya orang itu berarti dia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Kemudian siapa lagi mereka yang bisa mendapatkan kematian syahid atau husnul khotimah? Yaitu adalah seseorang yang mempertahankan jiwanya atau juga jiwa keluarganya. Misalnya datang perampok. Ini bukan dalam artian membunuh-bunuhan, malah amun membunuh-bunuhan dua-duanya di neraka. Kenapa nang dibunuh juga di neraka? Karena kalah benar atau kalah cepat. Ini dia terbunuh. Jadi kalau orang yang sama-sama punya niatan untuk membunuh, maka dua-duanya di neraka, baik yang terbunuh atau juga yang membunuh. Tapi kalau seseorang yang tidak ada niatan untuk membunuh, dia hanya untuk mempertahankan jiwanya saja karena datang perampok kah, maling kah, atau siapa saja misalnya, kemudian dia mempertahankan jiwanya dan juga jiwa keluarganya. Lalu pada saat itu misalnya dia mampu membunuh si perampok atau dia sendiri yang terbunuh, maka pada saat dia terbunuh, kematian orang yang seperti itu dikatakan sebagai kematian syahid. Kemudian siapa lagi? Yaitu adalah seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beramal soleh. Nah, ini beramal soleh yang menjadi bahasan kita. Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha. Barang siapa, kata Rasul, yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk mencari keridhaan Allah dan akhir hayatnya diakhiri dengan kalimat tersebut, dakhalal jannah, maka sesungguhnya dia masuk surga. Wa man shama yauman ibtigha'an liwajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang dia berpuasa kemudian di akhir hayatnya dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka sesungguhnya dia juga mendapatkan surga. Kemudian barang siapa yang dia bersedekah mencari keridhaan Allah dan di akhir hayatnya diakhiri dengan sedekah tersebut, maka dia juga masuk surga. Maksud daripada hadis ini maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah seseorang yang merutinkan dawam di dalam melakukan amal-amal, kemudian Allah wafatkan dia dalam keadaan melakukan amal soleh tersebut, atau setelah melakukan amal soleh itu, maka sesungguhnya kriteria seperti itu juga termasuk dalam keadaan kematian yang husnul khotimah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menutup lembaran terakhir kita dengan kematian, atau juga menjadikan amal kita sebagai penutup daripada kehidupan ini. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung kepada akhirnya. Allah mudahkan kita dalam melakukan amal sampai menjelang akhir hayat kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.